Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Novitasari, kelas B PGSD 2017, NPM 042. Hari ini saya akan simulasi tugas micro teaching. Nah, sebelum kegiatan hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini materi yang akan saya bahas yaitu kelas 4 semester 1, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, teman-teman, apakah kalian mengetahui jenis tanaman yang saya bawa ini? Benar, ini adalah tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Nah, selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih padi tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang seperti ini. Ini adalah batang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Ini adalah contoh dari gabah. Nah, gabah ini adalah buliran padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesu atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, teman-teman, selanjutnya ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nah, yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, teman-teman, itulah sedikit dari saya mengenai penjelasan
berasal dari tanaman padi. Selanjutnya kita akan membahas tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar yang saya pegang ini. Ini adalah gambar dari pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, yang kedua ini adalah gambar dari dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.